Bab 23, Aku Tidak Sempurna. Fatan melambaikan tangannya begitu ia melihat Harun yang semakin dekat. Harun segera menghampiri ketua gangnya dan mereka langsung bergerak melacak kemana perginya Alina. Di mana sih kok bisa cewek itu tiba-tiba berubah 90 derajat? Tanya Harun. Fatan diam saja tidak ingin menjawab pertanyaan temannya. Ia tidak ingin membongkar kesedihan Alina karena Ethan. Manusia tidak bertanggung jawab itu. Kenapa dim aja? Kamu juga nggak tahu ya? Tanya Harun lagi. Fatan hanya menjawab dengan anggukan pelan dan terlihat di kaca spion. Beberapa saat kemudian mereka tiba di salah satu toko pakaian yang memperlihatkan banyaknya pakaian seksi untuk wanita. Keduanya sama-sama terkejut melihat ke toko itu lalu melihat satu sama lain. Oh tidak, firasatku buruk Ran, ucap Fatan. Aku juga gitu Fatan, sahut Harun. Ais, aku harap cewek itu enggak melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Benak Fatan, apa kamu yakin di sini lokasi terakhirnya? Tanya Harun. Iya ini kamu lihat sendiri. Ayo kita cari sebelum dia pergi, desak Fatan. Mereka berdua masuk dan mencari Alina ke segala penjuru di toko pakaian yang cukup besar itu. Setiap wanita yang mereka lihat selalu saja salah. Lalu Fatan kembali memeriksa lokasi Alina. Ran, dia udah gerak. Cepetan keluar, desak Fatan. Ais, kesal Harun. Mereka berlari keluar toko dan melihat Alina baru saja melesat, pergi melewati mereka seraya mengedipkan satu matanya pada mereka. Cewek gila, pekik Fatan. Cepetan Ran kita kejar, sambungnya. Aisyah Harun lagi-lagi kesal dan segera menancapkan gas, motor lalu mengejar Alina. Dia pura-pura kali ya pincangnya. Omel Harun kesal. Fatan memukul kuat pundak teman satu gengnya itu. Bisa? Dim, enggak sih? Kamu ini dari tadi ngawur aja ngomongnya. Cetusnya, Harun pun terdiam dan menahan sakit di pundaknya. Mereka terus mengikuti kemana wanita itu pergi hingga akhirnya mereka tiba di salah satu klub malam yang cukup terkenal dan sangat ramai. Harun memberhentikan motornya di tempat parkir klub. Apa mungkin dia masuk ke sini ya, Ran? Tanya Fatan. Udah pastilah, lihatlah motor kamu juga ada di sini kok. Mau kemana? Lagi dia. Nggak mungkin dia ke restoran di ujung sana tapi parkir di sini, jawab Harun. Ya udah ayo kita masuk ke dalam, ajak Fatan. Dengan senang hati Harun mengangguk dan ikut di belakang Fatan. Begitu mereka tiba di pintu masuk, Harun dicegah oleh penjaga. Di sana, sedangkan Fatan sudah melewati penjaga itu. Kenapa aku nggak boleh masuk? Itu temen aku udah masuk. Tetus Harun, maaf. Baju kamu tidak sesuai dengan aturan klub ini, jawab penjaga itu. Memang Harun hari ini memakai pakaian formal karena tadi sebelum bertemu dengan Siska di rumahnya, ia pergi ke acara pernikahan temannya. Dan begitu pulang ia bertemu dengan Siska dan tidak sempat berganti pakaian. Ya udah Ran, kamu tunggu aja motor sebentar, aku usahakan cepet. Titah Fatan, Ceka, ya udah kalau gitu jangan kenakan kamu di dalam, celetuk Harun. Kamu gila? Ngapain pula aku lama-lama? Kan niat aku mau bawa Alina keluar dari sarang buaya, singa dan harimau ini, jawabnya. Lalu beranjak masuk ke dalam klub. Kenapa disebut semua nama-nama hewan di kebun binatang? Gumam Harun. Hei cepetan pergi ada orang lain di belakang kamu ngantri. Kau tegur penjaga itu. Iya, aku pergi. Di dalam klub itu banyak sekali manusia yang sedang asyik berjoget. Dengan iringan musik DJ yang menyenangkan, karena banyaknya, orang-orang di sana Fatan pun kesulitan mencari Alina. Oh sial di mana cewek itu? Gumamnya. Fatan sudah menyisir setiap area di klub itu, tapi ia tak kunjung menemukan sang penulis. Fatan pun memutuskan untuk duduk di salah satu kursi yang ada di sana karena ia merasa pengap. Seraya terus melihat ke seluruh kerumunan orang-orang itu untuk mencari Alina. Seorang wanita cantik datang menghampiri.
Fatan karena tertarik melihat pria tampan itu sendirian. "Boleh aku duduk?" tanya wanita itu. Tanpa berekspresi Fatan menjawab, "Tentu saja silakan." Jawabnya, "Apa yang sedang kamu cari?" tanya wanita itu lagi dan kini ia semakin mendekat pada Fatan. Fatan segera berdiri dan bergegas pergi karena ia merasa bahwa wanita itu akan menghambat dirinya mencari Alina. "Ceka, dasar pria tampan selalu saja jual mahal," kesal wanita itu. Fatan menyisir setiap inci dari klub malam itu sekali lagi dengan teliti. Lalu tibalah ia pada segerombolan pria yang tatapan menuju pada satu objek dengan tatapan yang menggila. "Bisalah cewek itu kita bawa?" Terlepas dari kakinya tubuhnya, "Bohaikai," ucap salah satu dari mereka. Fatan segera melihat ke arah wanita yang mereka maksud itu, dan terlihatlah Alina sedang asyik berjoget dengan minuman beralkohol di tangannya. "Ais, sialan kalian dasar laki-laki jelalatan, bisa-bisanya kalian melihat Alina kayak gitu, minta dihajar," ancam Fatan. Tapi hanya dia sendiri yang mendengar. Ketua geng street motorcycle itu pun bergegas mendekati Alina, yang kini terlihat sudah agak mabuk, dan dengan itu juga, pria-pria tadi mengalihkan pandangan mereka setelah melihat Fatan dekat dengan Alina. "Hei Fatan, ngapain kamu di sini? Mau pesta juga?" "Partirat," ucap penulis itu. "Kamu mabuk Alina. Ayo kita pulang," ajak Fatan. Alina menepis tangan Fatan dari pundaknya yang hendak mengajaknya pulang. "Alina, ayo pulang. Di sini bukan tempat yang bagus. Di sini bahaya. Banyak orang jahat mengincar cewek yang sendirian," ucap Fatan. "Ses, kamu dim aja Fatan. Nggak bakal ada yang mau ngelirik. Aku cewek yang nggak sempurna." "Hahaha," ucap Alina kini dengan tawa yang terdengar mengerikan di telinga Fatan. Fatan tidak menyangka bahwa sebegitu frustasinya Alina. Dan pria tampan itu juga merasa bahwa hati Alina masih tertinggal pada Ethan. "Tidak, ayo kita pulang sekarang Alina, kalau nggak nanti ada pria yang ngelirik kamu karena tidak sempurna. Lalu kamu anggap aku apa?" ucap Fatan. Akan tetapi Alina tidak mendengarnya dengan jelas karena penulis itu terus saja berjoget menikmati musik DJ. Helaan napas putus asa terdengar dari mulut pria tampan itu. Dan di saat yang sama, ada pesan masuk dari Harun. Pria itu pun memegang lengan Alina agar dia tidak pindah tempat selagi ia membuka pesan dari Harun. "Fatan, kamu ketemu sama Alina nggak?" tanya Harun lewat pesan itu. "Iya udah, Alina ada di dalam, aku lagi ngajak dia keluar." "Ya udah, kalau gitu kamu bisa kan ngurus dia sendiri? Aku lupa taruh kunci di rumah tadi, kakakku udah pulang kunci sama aku." "Ya udah, pulanglah, aku akan urus Alina sendirian, kamu enggak perlu balik. Kalau aku kesusahan nanti aku telepon kamu." Setelah selesai, Fatan saling berkirim pesan dengan Harun. Ia hendak menarik paksa Alina. Akan tetapi penulis cantik itu sudah tidak ada lagi di sampingnya. "Tadi kan aku gandeng dia, kok bisa lepas? Ah, Harun sih, kenapa juga kirim pesan?" Kesalnya bersambung.